Sehari jelang Idul Fitri, Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur masih memberangkatkan pemudik ke sejumlah daerah di Jawa. Jumlah pemudik berkurang karena puncak arus mudik sudah terlewati. Sejak Selasa pagi, total ada 4 armada bus yang telah berangkat membawa 27 penumpang. Mayoritas melakukan perjalanan rute pendek, yakni ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelumnya, puncak arus mudik 2024 di Terminal Pulau Gebang sudah terjadi pada 7 April lalu dengan total 5.800 lebih penumpang diangkut menggunakan 428 armada bus. Pantauan kami di lapangan untuk saat ini Terminal Pulau Gebang bagi para pemudiknya sudah mulai agak menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, mungkin yang berangkat hari ini tuh lebih ke dominan ke jarak-jarak dekat, jarak pendek ya, seperti di daerah Jawa Tengahan. Walaupun ada sebagian dari Sumatera masih ada beberapa. Tapi trennya malah turun ya. Puncaknya berarti sudah lewat ya? Untuk puncaknya sendiri sudah lewat di tanggal 6, 5, 6, 7 kemarin ya, 67 kemarin. Tepatnya di tanggal 7 puncaknya. Untuk saat ini yang diberangkatkan akan prediksi perkiraannya sepanjang hari ini bakal berapa banyak? Ya mungkin masih dari pantauan di lapangan ini masih mengalir aja sih untuk saat ini, cuman cenderung agak menurun, agak turun gitu. Satu hari jelang Lebaran, volume kendaraan di Pelabuhan Merak juga turun karena puncak arus mudik telah terjadi pada Sabtu 6 April kemarin. Jalan menuju Pelabuhan Merak dari gerbang tol Merak juga terpantau lancar. Sebanyak 46 kapal telah beroperasi dengan jumlah penumpang mencapai 682.657 orang sejak 7 hari jelang Lebaran. Jumlah ini meningkat dibanding jumlah penumpang pada tahun lalu. Satu hari jelang Hari Raya, Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati calon pemudik. Sampai siang ini, sebanyak 24.681 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen menuju kota tujuan, diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jawa Barat. Jumlah pemudik di Stasiun Pasar Senen satu hari jelang Lebaran tercatat turun tipis dibanding hari sebelumnya yang mencapai 26.618 penumpang. Salah satu pemudik mengaku mendapat jadwal keberangkatan hari ini karena sempat kesulitan saat membeli tiket. Salah satu pemudik mengaku harus begadang dan memantau pembelian tiket jauh hari sebelum keberangkatan demi bisa berebut tiket mudik menuju Kota Madiun, Jawa Timur. Kepadatan pemudik juga masih terlihat di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan membawa koper serta kardus bawaan, para pemudik ini akan melakukan perjalanan pulang kampung ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Di satu hari jelang Lebaran, Stasiun Kiara Condong memberangkatkan 5.906 pemudik. Sejumlah penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket mudik dan baru mendapatkan tiket di satu hari jelang keberangkatan. Diprediksi masih banyak pemudik yang baru akan melakukan perjalanan hingga 2 hari setelah Lebaran. Pesan tiket online-nya dari jam 12 malam 40 hari sebelumnya. Targetnya Hamin 3 tapi nggak dapat sampai pagi. 3 malam begadang. Nggak dapat hari pas terakhir ini Hamin 1. Artinya ini Hamin 1 ini kereta tambahan atau? Enggak, kereta asli. Kita dapatnya 40 hari ke belakang. Ya. Mau 40 hari sebelum? Iya. Harus booking pulang pergi. Harus booking banget? Iya, kalau nggak akan dapat. Oh, rencana ini mudik kemana sih? Ke Jogja. Ke Jogja. Berapa hari rencana? 4 hari. 4 sampai hari di Minggu. sana, jadi 6 hari pulang pergi. Tanggal 14 kita udah balik lagi Bandung. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, jumlah penumpang mulai turun. Tidak terlihat lagi antrian penumpang di counter check-in Terminal 3. Dari data Angkasa Pura II, total jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hari ini adalah 128.000 lebih.
Jumlah ini turun dari hari sebelumnya, yakni lebih dari 150.000 penumpang. Kita pantau pergerakan pemudik satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri dari 3 titik, saudara. Sudah siap jurnalis Kompas TV. Di Merak, Banten ada Ursula Putri, Dian Silitonga di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan Masni Ramawati di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita akan terlebih dulu memantau Pelabuhan Merak. Ursula, apakah jumlah pemudik yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni untuk siang ini masih tinggi? Ya, Paskalis dan juga saudara, untuk hari ini di Pelabuhan Merak sendiri jumlah volume kendaraan itu sudah turun. Namun seperti yang bisa kita lihat di belakang, aktivitas bongkar muat kendaraan maupun penumpang itu masih terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa masih ada orang ataupun kendaraan yang ingin menyeberang dari Jawa ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Nah, untuk lalu lintasnya sendiri, saudara dan juga Paskalis, itu sudah sangat berkurang sehingga tidak ada lagi antrean ataupun kemacetan yang terjadi dari pintu tol Merak sampai ke Pelabuhan Merak, sehingga untuk waktu yang ditempuh dari tol Merak, walaupun sebelumnya di puncak arus mudik di tanggal 6 dan juga 7 April 2024 kemarin bisa mencapai sekitar 2 jam, saat ini dapat ditempuh dengan waktu yang normal, yaitu sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, untuk datanya sendiri dari Posko Merak terakhir, total penumpang yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H-2 itu tercatat sebanyak 682.657 orang, atau ini sebenarnya naik 1% dibandingkan periode tahun lalu. Nah, yang ada sebanyak 677.000 orang. Untuk total kendaraan pun yang menyeberang ada 159.866 unit, atau ini juga naik sekitar 6% dibandingkan realisasi periode yang sama di tahun lalu, yaitu hanya sebanyak 151.007 unit. Nah, saudara dan juga Paskalis, oleh karena itu juga masih dihimbau kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perjalanan melalui Pelabuhan Merak ke Sumatera untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tiket, harus dibeli sebelumnya melalui online, melalui aplikasi yang telah disediakan, dan juga hal itu digunakan untuk menghindari adanya antrean. Walaupun memang saat ini volume sudah turun, volume penumpang maupun kendaraan sudah turun, tetap harus mempersiapkan untuk menghindari adanya antrean. Begitu, Pascal. Sudah mulai turun di Pelabuhan Merak. Terima kasih Ursula Putri. Kita akan sekarang memantau di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dian, sejumlah pemudik ini kalau tadi di informasi sebelumnya cerita kalau sulit cari tiket keberangkatan untuk naik kereta. Nah, sebenarnya adakah alternatif untuk membeli tiket kereta bagi calon pemudik, misalnya datang langsung ke stasiun, atau adakah mekanisme lain? Ya. Paskalis, alternatif itu tentu disediakan pembelian tiket secara go-show atau pembelian tiket di tempat. Tapi tentu saja ada syarat dan ketentuannya. Misalnya pembelian tiket go-show ini bisa dilakukan selama tempat duduknya masih tersedia. Kemudian yang kedua, pembelian tiket go-show ini juga bisa dilakukan dengan catatan kalau pada injury time atau beberapa jam sebelum keberangkatan ini kemudian ada calon pemudik yang lain yang tiba-tiba membatalkan keberangkatan, maka tentu saja ada slot tempat duduk yang tersedia yang kemudian bisa dibeli oleh calon penumpang lain. Jadi pada prinsipnya penjualan tiket baik secara online maupun juga secara go-show ini tetap dibuka selama tempat duduknya masih tersedia. Nah, kalau untuk hari ini PT KAI mencatat penjualan tiket ini sudah terjual seluruhnya dengan rincian dari 23.930 tempat duduk yang tersedia, ini sudah sekitar 24.681 tiket yang terjual. Nah, hari ini sudah tidak lagi masuk periode puncak arus mudik, tetapi meski demikian tadi kami pantau bahkan dari mulai pintu masuk stasiun kereta api ini juga sudah terjadi antrean kendaraan yang menumpuk, dan kemudian juga kalau kita masuk ke area tunggu ini juga tadi pemudik yang menunggu antrean keberangkatan ini juga cukup padat, sehingga tentu saja ini bisa menjadi catatan atau himbauan bagi calon pemudik supaya betul-betul bisa mengestimasikan waktu keberangkatan, jangan sampai nanti berangkat dengan mepet waktu keberangkatan sehingga bisa menimbulkan atau mengakibatkan tertinggal kereta. Nah, kepadatan ini terjadi Paskalis memang karena manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat bahwa terjadi lonjakan jumlah pemudik
mencapai 8 hingga 10% tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Paskalis. Terima kasih. Yan Silitonga melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kini kita akan melihat situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Mas Ni, jumlah penumpang ini kalau kita lihat di belakang Anda juga sudah tidak ada kepadatan. Puncaknya juga sudah berlalu. Nah, kota tujuan pemudik untuk saat ini paling banyak kemana? Iya, kalau untuk kota tujuan terbanyak untuk mudik pada tahun ini ada 5 teratas seperti itu. Ada yang tujuannya ke Bali, Medan, Padang, Surabaya, dan juga Makassar. 5 kota inilah dengan tujuan terbanyak untuk mudik pada tahun 2024 ini. Memang tadi disebutkan benar sekali, Paskalis, kalau di situasi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta saat ini sudah terpantau normal, di mana tadi pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang ini, tadi pagi memang ada sedikit penumpukan atau kepadatan seperti itu di Terminal 3 ini, namun tidak seperti hari kemarinnya yang dimana untuk lalu lalang itu lumayan ramai dan juga adanya antrian panjang untuk check-in di counter-counter pesawatnya seperti itu. Dan untuk saat ini memang dapat dilihat belakang saya untuk antrian sudah tidak ada dan sudah terlihat begitu normal. Dan juga kalau misalnya kita berbicara mengenai datanya, untuk hari ini saja ada total 982 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan juga untuk dari total penumpang itu 128.287 penumpang. Dan ini turun dari hari sebelumnya di mana untuk total penumpang itu lebih dari 150.000. Dan juga tadi juga disebutkan bahwa untuk dari puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terjadi pada Sabtu lalu pada tanggal 6 April 2024 dan di mana itu mencapai 1.258.000 penerbangan pada satu harinya atau di tanggal 6 tersebut. Dan untuk dari penerbangan pada hari itu atau puncak pada tanggal 6 April 2024 ini memang naik 8% dari tahun sebelumnya yang hanya itu 1.168 penerbangan dan jumlah total dari penumpang yang berangkat dan juga sampai di Bandara Soekarno-Hatta ini itu sebesar 187.750 pax pada untuk dari puncak dari arus mudiknya seperti itu. Dan kalau tadi saya sempat melakukan wawancara dan juga bertanya kepada penumpang-penumpang yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini, mereka ini memilih untuk mudik H-1 atau satu hari menjelang dari Hari Raya Idul Fitri karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena mereka baru mendapatkan cuti dan juga ada pengakuan dari salah satu pemudik yang menuju Sumatera karena di beberapa hari lalu dia mengaku 4 hari lalu itu melihat situasi di Merak itu yang sangat padat, antrian yang panjang di dalam tol dan inilah yang memutuskan untuk dirinya dan juga keluarga untuk memilih mudik menggunakan pesawat walaupun ini satu hari menjelang Lebaran seperti itu pada esok hari. Dan karena itulah mereka lebih memilih untuk menggunakan pesawat untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Dan memang untuk penurunan dari penumpang ini sudah mulai terjadi, mulai dari kemarin itu ada 150.000 lebih penumpang dan hari ini sudah 128.000 lebih penumpang dan kita masih pantau nanti hingga sore apakah kondisinya akan semakin ramai atau memang sudah mulai landai dan juga terlihat normal. Paskalis. Baik, terima kasih Mas Ni Ramawati melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya ada Dian Silitonga dari Stasiun Pasar Senen dan Ursula Putri dari Pelabuhan Merak, Banten.